Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh anugerah Tuhan luar biasa. Kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah pada saat ini. Mari kita mengawali dengan bersama menyanyikan lagu dari PKJ nomor 270. Isilah mataku dengan citra salibmu. Kita menyanyikannya bersama dengan sahabat-sahabat tim musik dari YKB. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Hidupku seluruhnya milik-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh tetap mengalami kasih setia pemeliharaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh beristirahat sepanjang malam yang lalu, dan sekarang kami boleh kembali dihimpunkan dalam persekutuan doa pagi. Kalau sebentar kami juga akan membaca, mendengar, dan merenungkan apa yang dipersaksikan Alkitab akan kebenaran-Mu. Tolong kami ya Bapa, agar kami memberi diri kami dipimpin hanya oleh Sang Roh Penolong, sehingga dengan hikmat-Nya kami makin mengerti apa yang Tuhan mau nyatakan, dan dengan kekuatan-Nya kami makin bersungguh melakukannya. Kami menyerahkan persekutuan doa pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita perhatikan, kita renungkan dalam persekutuan pagi hari ini, terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal 4, ayat 4 sampai dengan ayat 9. Filipi 4, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita memperhatikan apa yang dipersaksikan di dalam surat Filipi pasal 4, ayat 4 sampai dengan ayat 9 ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian surat Filipi ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Titik fokus. Ini sebuah pengalaman pribadi yang saya ingin bagikan. Waktu kecil, mungkin seumuran kelas 5 atau kelas 6 SD, saya suka bermain dengan menggunakan loop alias Suryakanta. Tahu? Ya, kaca pembesar. Kaca pembesar itu bukan cuma saya pakai untuk melihat tulisan atau benda-benda supaya nampak besar. Saya memakai loop itu untuk bereksperimen, yaitu bagaimana lewat loop bisa membakar kertas. Anda mungkin juga pernah melakukannya. Saat matahari bersinar terik, katakanlah tengah hari, saya membawa sehelai kertas dan kaca pembesar ke halaman. Lalu di tempat yang aman, artinya tidak ada benda lain yang mudah terbakar, saya meletakkan kertas itu. Di bawah terik sinar matahari, kaca pembesar itu saya posisikan di atas kertas dengan jarak tertentu, sampai titik fokus kaca pembesar itu mencapai ukuran paling kecil. Setelah beberapa waktu, mulai dari titik di mana fokus loop terpusatkan, kertas itu mulai terbakar. Apa yang sebenarnya terjadi? Loop atau kaca pembesar menggunakan lensa cembung yang memiliki sifat mengumpulkan cahaya atau panas. Saat kita mengarahkan loop di bawah sinar matahari, maka sinar dan panas matahari akan mengumpul di satu titik fokus lensa cembung tersebut. Setelah melewati titik fokus loop, energi panas kekuatannya jadi berlipat ganda, sehingga mampu membakar kertas. Itu contoh konkret bagaimana pemfokusan dapat menghasilkan daya yang besar. Prinsip itu menurut saya berlaku umum untuk berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek spiritualitas dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi titik fokus dalam hidup kita, itulah yang akan menggerakkan kita, menggerakkan hati, pikiran kita. Bahkan titik fokus itu mendorong kita untuk mengarahkan dan mengerahkan segenap daya ke arahnya. Kalau titik fokus kita adalah pada hal-hal yang negatif yang terjadi, yang ada di sekitar kita, maka hampir otomatis pikiran dan perasaan juga akan bernuansa negatif. Dampaknya, damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan anugerahkan bisa terkikis. Ketika pertengahan Oktober tahun 2022 yang lalu, putri kami, Keisha, mengatakan pada kami bahwa dia merasa ada benjolan yang menimbulkan ketidaknyamanan di payudara kirinya. Kami mendorong dia untuk segera memeriksakan diri. Saat itu kami berdoa, memohon sekiranya boleh benjolan itu bukan tumor. Kalaupun tumor, janganlah tumor ganas. Setelah menjalani pemeriksaan lewat USG, radiolog
menyimpulkan bahwa kemungkinan besar itu adalah tumor ganas alias kanker. Untuk memastikan, maka Keisha dengan dukungan suaminya dan segenap keluarga memeriksakan diri ke dokter ahli kanker. Doa kami bergeser. Kami memohon, kalau toh memang dia harus mengidap CA, sekiranya boleh, jangan tipe yang sulit pengobatannya. Ternyata hasil pemeriksaan yang lebih menyeluruh menegakkan diagnosa dokter bahwa positif ada CA di payudara dan kelenjar getah bening Keisha. Dan sel CA yang diidap Keisha termasuk kategori agresif. Maka doa kami pun berubah. Sekarang kami memohon, kiranya Tuhan berbelas kasihan, sehingga sel-sel CA itu jangan menyebar kemana-mana. Dan Tuhan mengabulkan doa kami. Hasil PET scan saat itu menunjukkan bahwa tidak terjadi penyebaran. Saudara, sebagai manusia, secara manusia, sebagai ayah dan ibu, hati saya dan istri saya seakan remuk menghadapi kenyataan itu. Saat itu, titik fokus pikiran kami adalah pada persoalan yang dihadapi. Membayangkan kesakitan yang dialami Keisha. Membayangkan cucu-cucu kami yang masih kecil dan sejenisnya. Maka kekhawatiran, kekecewaan, kesedihan mulai menggerogoti damai sejahtera yang Tuhan sudah anugerahkan pada kami. Sudah tidak terhitung saya membaca teks kita hari ini. Tapi saat itu, sejujurnya saya akui betapa sulitnya untuk bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Seperti dikatakan ayat 4. Betapa susah untuk benar-benar tidak khawatir. Seperti tertulis dalam ayat 5. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak mudah, saudara-saudara. Sungguh tidak mudah. Tapi kemudian kami memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk menggeser titik fokus pikiran kami. Seperti Filipi ayat 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Kami mulai menggeser titik fokus pikiran kami. Kami di sini bukan cuma saya dan Thea, tapi pertama-tama justru Keisha sendiri, Andrew suaminya, orang tua Andrew, bahkan kedua cucu kami dalam keterbatasan pengertian karena kemudaan usia mereka. Ketika kami mengalihkan titik fokus pikiran kami pada semua yang benar, yang mulia, yang adil, dan seterusnya itu, maka dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan, kami mulai melihat dan merasakan kehadiran Tuhan, topangan Tuhan dalam banyak hal dan melalui banyak orang. Dan semua itu membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Tuhan berkarya, hadir melalui begitu banyak hal. Sahabat-sahabat Keisha, juga sahabat-sahabat kami yang berbagi pengalaman, termasuk success story dari mereka yang telah menjadi penyintas. Sahabat-sahabat yang terus memberikan support dalam berbagai wujud, baik langsung kepada Keisha maupun melalui kami. Termasuk doa-doa yang ibu bapak saudara-saudara naikkan. Dokter-dokter, perawat yang menangani dengan baik. Obat-obat yang tepat yang digunakan untuk kemo yang dijalani. Terutama kehadiran Tuhan adalah lewat Andrew, suami Keisha, yang dengan sabar dan penuh kasih selalu mendampingi Keisha. Juga kedua anak mereka, Crystal dan Caitlin, dengan cara mereka terus menyemangati mami yang mereka kasihi. Cayo mami, cayo. Melalui juga dukungan keluarga inti Andrew dan tentu kami semua. Dan yang juga penting, bagaimana Tuhan memberikan kecukupan untuk membiayai pengobatan yang harus dijalani. Ibu bapak saudara-saudara, Keisha baru saja menjalani kemarin kemosesi ke-11 dari paket 12 kali. Bersyukur kepada Tuhan, ia diberi kekuatan untuk bisa menjalani kemoterapi treatment itu dengan berbagai dampak yang sangat tidak nyaman untuk tubuhnya. Ketika titik fokus kami beralih pada hal-hal itu, hal-hal yang positif itu, maka sekalipun perjalanan belum usai, hati dan pikiran kami mulai kembali dipenuhi dengan damai sejahtera yang Allah anugerahkan. Kami memang belum berhasil sepenuhnya konsisten memusatkan pada titik fokus yang seharusnya itu. Kadang ada godaan, muncul lagi pikiran negatif, perasaan negatif, khususnya ketika melihat kenyataan yang memang bisa melencengkan titik fokus itu. Maka kami meminta kepada Tuhan untuk memampukan kami, membantu kami meluruskan pikiran kami kembali ke titik fokus yang seharusnya. Kami memerlukan kekuatan Tuhan untuk bertahan memegang loop agar bisa tetap pada titik fokus yang seharusnya. Dengan titik fokus yang baru ini, kami dikuatkan untuk terus menjalani apa yang harus dijalani dengan sepenuh pengharapan dan penyerahan kepada Allah Bapa sumber kehidupan, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan dalam kebenaran. Seperti energi panas sinar matahari yang dayanya jadi berlipat ganda ketika melewati titik fokus kaca pembesar. Maka dengan titik fokus yang tepat, kami makin dimampukan untuk melakukan seperti apa yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kami bisa mengalaminya, percayalah, ibu bapak, saudara-saudara juga bisa mengalaminya. Selamat memilih titik fokus yang benar. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami, kuatkan kami, agar di dalam menjalani kehidupan dengan rupa-rupa pergumulan dan persoalannya, kami mau mengarahkan pikiran kami pada titik fokus yang seharusnya, yaitu pada kehadiran Tuhan, kasih Allah, segala kebaikan yang Tuhan limpahkan di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami beroleh
kekuatan yang berlipat ganda untuk menghadapi rupa-rupa pergumulan dalam hidup ini. Dengan kerinduan itulah kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami, untuk berbagai hal yang masih harus diupayakan, diatasi bersama, terkait dengan kondisi perekonomian, penanganan pandemi COVID, juga ketika di beberapa tempat masih terjadi bencana-bencana alam, gempa, tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Ya Tuhan, kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau yang boleh terus juga berkarya lewat tindakan-tindakan yang benar yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga-lembaga swasta, termasuk gereja, tapi juga lewat orang perorangan yang mau memberi diri sebagai tanda kepedulian Tuhan kepada mereka yang ada di dalam kesusahan ini. Kami berdoa bagi gereja di mana-mana tempat, termasuk GKI Gading Indah, agar gerejamu tetap setia, melakukan tugas panggilan, ikut serta dalam mewujudkan misi Allah bagi dunia ini. Untuk Gading Indah kami berdoa bagi kegiatan-kegiatan persekutuan wilayah yang akan dilakukan, untuk penyelenggaraan sakramen baptisan kudus dan pengakuan percaya pada hari Minggu besok, untuk berbagai kegiatan entah persekutuan, kebaktian, pembinaan, baik yang diselenggarakan onsite maupun yang masih diselenggarakan secara daring. Tuhan pakai semua itu bagi pertumbuhan spiritualitas yang hidup di dalam diri para anggota dan simpatisan. Secara khusus kami juga kembali berdoa bagi mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan, Engkau tahu apa yang dirindukan oleh orang-orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Pastilah mereka merindukan kesembuhan, kepulihan. Itu jugalah yang pertama-tama kami minta. Berkat Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi mereka yang ada dalam pergumulan karena sakit penyakit ini. Kami menyebutkan nama Ibu Damayanti, Angel, Ibu Heni Imelda, Ibu Mahda Lumenta, Ibu Dewi Kumalasari, Keisha, Ibu Anita Herawati, Ibu Julia Suleman Chandra, dan mungkin masih ada yang lainnya. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh berkarya, menyempurnakan, menguduskan upaya-upaya pengobatan, perawatan yang dilakukan menjadi sarana yang baik dalam tangan Tuhan untuk bisa memberikan kesehatan yang cukup yang diperlukan oleh anak-anak-Mu ini. Sekiranya ada yang masih memerlukan waktu, dan karena itu masih harus menanggung sakit penyakitnya, kelemahan tubuhnya, Tuhan tambahkanlah kesabaran, tambahkanlah kekuatan untuk bisa menanggungnya. Dan karena itu juga Tuhan yang boleh angkat segala kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, Tuhan ganti dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Engkau juga Bapa yang cukupkan semua yang diperlukan di dalam proses-proses pengobatan, perawatan yang dijalani. Kami juga turut bersukacita bersama dengan beberapa saudara kami yang Tuhan boleh tambahkan usianya pada hari-hari ini. Untuk Bapak Iwan Darmawan, untuk Saudari Erita, untuk Pendeta Emeritus Watami Suteja. Ya Bapak, Engkau yang boleh memampukan mereka untuk mensyukuri pertambahan usia sebagai kesempatan yang Tuhan beri, agar mereka justru mau makin memberi diri Tuhan pakai menjadi penyataan kasih Tuhan, saluran berkat Tuhan, sehingga orang-orang di sekelilingnya dapat terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, mari kembali bersama dengan sahabat-sahabat dari YKB
kita menyanyikan lagu penutup Kidung Jemaat nomor 332, Kekuatan serta Penghiburan. Serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam, yang namanya Raja Kuasa, nama yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Kekuatan serta penghiburan. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan doa pagi ini. Kami akan melanjutkan kehidupan dan aktivitas kami masing-masing sepanjang hari ini. Maka mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur menopang kami. Kami memerlukan kehadiran penyertaan Tuhan agar kami tetap dapat menempatkan arah hidup kami pada titik fokus yang setepatnya. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya.